Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Jika kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian masukkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 3225. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 2024 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain dulu di bagian awal-awal sini ya. Tandain di bagian detik 206 dan di bagian awal zoom aja fotonya menjadi 1350. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini ya. Di bagian detik 17.30 kalian kasih aja keyframe atau penanda, dan di bagian detik 17.59 kalian zoom menjadi 13.00. Jika sudah, untuk di bagian sebelahnya zoom lagi menjadi 13.50. Untuk di sebelahnya kalian zoom lagi menjadi 14.00. Di sebelahnya zoom lagi menjadi 14.50 guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian akhir kalian ubah menjadi semula. Kalian klik aja yang 14.50 ubah menjadi 10.80. Checklist. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, dan di bagian akhir kurva yang kedua seperti ini. Jika sudah, masuk aja ke bagian yang pertama ini ya, kalian klik bagian yang pertama, tandain aja di bagian tengah-tengah sini di detik 18.43 ya, atau 18.44 kalian tandain, dan di bagian detik 19.02 geser fotonya ke bagian bawah sedikit. Jika sudah, tandain aja di bagian tengah sini juga, dan di bagian akhir geser fotonya ke semula. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga kalian geser fotonya ke semula guys. Bentar, di sini ya kalian geser ke semula. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua, pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 19.45, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 25.31 menggunakan yang ini. Kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 22.59 menggunakan tengah ini guys. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, pilih aja bagian yang ketiga, tandain di bagian detik 20.24. Di bagian tengah sini ya kalian tandain juga, dan di bagian tengah sini, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah sini di detik 21.18 kalian zoom menjadi 1500. Nah, oke, jika sudah, untuk di bagian tengah sini zoom menjadi 1300. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kurva yang kedua lagi, atur seperti ini, lalu balik menggunakan yang ini. Kembali lagi, lalu kalian pilih aja bagian blending, tandain aja di bagian detik 20.24, dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Biar nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian klik aja foto di bagian detik 22.59, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal geser ke awal. Lalu kalian tandain di bagian detik 24.17 dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian detik 24.17 kalian zoom menjadi 13.00. Seperti ini ya. Untuk di sebelahnya kalian zoom menjadi 13.50 sama kayak yang di awal tadi ya. Di sini kita besarkan dikit.
Di bagian sini kalian zoom lagi menjadi 1400. Nah, seperti ini ya. Untuk di sebelahnya 1450. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, lalu kalian pilih aja bagian kurva, pilih yang ketiga atur seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di bagian akhir kurva yang kedua. Jika sudah kembali, pilih aja bagian yang kedua, tandain di bagian detik 2417 dan di bagian detik 2439 ubah kemiringannya menjadi -3. Langkai 1 bit tandain dan di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian bit yang dilangkahin di bagian detik 2453 ubah kemiringannya menjadi +3. Jadi kebalikannya ya. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di bagian akhir kedua. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kembali aja lalu kalian pangkas aja fotonya sesuai dengan bit. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 2453, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 3035 menggunakan yang ini. Lalu kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 2800 menggunakan tengahnya. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian awal, di bagian tengah sini, di tengah sini, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian awal, di bagian detik 2531, kalian klik aja yang 1080, ubah menjadi 650, checklist. Untuk di bagian tengah sini zoom menjadi 1500 guys. Jika sudah, untuk di sebelahnya zoom menjadi 1300. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini, sebelahnya keempat, sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali lagi pilih bagian blending, tandain aja di bagian detik 2531 dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Jika sudah kembali, masuk aja di bagian detik 2453, kalian tambahkan foto yang kedua yang ini ya, kalian tambahkan aja di bagian detik 2453. Kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang kedua kalian pakai. Misalnya yang mana ya? Bentar. Aduh deh. Bentar guys. Kalian tambahkan foto yang kedua yang kalian pakai ya. Misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini. Jika sudah, untuk fotonya panjangin dulu sampai di bagian detik 2800 menggunakan yang ini. Kalian pilih bagian yang ini lagi, gandakan satu layar, kembali lagi ke bagian awal, pilih bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian gambar vektor. Kembali, untuk bagian gambar vektornya panjangin juga sampai di bagian detik 2800 menggunakan yang ini. Pilih bagian yang ini lalu kalian gandakan. Jika sudah, untuk bagian foto bawah kalian tahan, geser ke atas. Kembali lagi ke bagian awal, di bagian detik 2453. Untuk bagian persegi panjang yang di atas kalian matikan matanya ya di bagian kiri. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang bentuk 1, pilih bagian edit point guys. Jika sudah, kalian geser aja penandanya ke bagian tengah-tengah sini guys. Nah, penanda yang ini ya, kalian geser ke bagian tengah-tengah sini. Jika sudah, kalian tandain aja menggunakan yang di pojok kiri bawah ini ya, kalian tandain seperti ini. Di bagian sini juga kalian tandain. Di sini tinggal kalian ikutin aja untuk bagian cara-caranya. Nah, di sini juga. Di sini. Di sini dan di sini. Kalian ikutin aja ya. Nah, oke, untuk di bagian akhir ini kalian tandain aja di bagian tengah-tengah sini guys. Bentar, untuk di bagian yang sini ya, bentar dulu, kita atur dulu ke bagian sini sedikit. Untuk yang di bagian sini kita geser aja ke bagian bawah guys. Nah, ke tengah-tengah sini ya, tandain aja. Jika sudah, kalian tandain juga di bagian pojok kiri ini ya, kalian tandain, dan di bagian atas guys. Oke, jika sudah, kembali aja. Lalu kalian aktifkan juga untuk bagian ini ya, bagian
bentuk satu kopi yang mata ini kalian aktifkan. Jika sudah, kalian klik aja, pilih bagian edit point, kalian tandain aja di bagian tengah-tengah sini guys. Di sini kalian tandain, lalu di bagian sini juga kalian tandain. Di sini tinggal kalian ikutin aja ya. Kalian tandain juga di bagian pojok kanan ini dan di bagian atas. Bentar, tandain juga di bagian tengah sini ya. Nah, di tengah-tengah sini kalian tandain, dan di bagian tengah sini juga. Nah, di pojok kiri ini kalian tandain guys. Jika sudah, kembali aja. Jika sudah, lalu kalian klik aja bagian bentuk satu yang di bawah ini ya, kalian klik, pilih bagian blending, pilih bagian max, lalu pilih bagian max lagi. Jika sudah, kalian tahan checklist untuk bagian bentuk satunya dan foto yang di bagian tengah sini ya, kalian checklist. Jika sudah, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Kalian klik aja bagian bentuk satu kopi di atas, pilih blending, pilih bagian max, max lagi. Kembali, lalu kalian tahan checklist dan foto yang di bawah. Jika sudah, gabungkan menjadi grup guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik dulu bagian grup satunya, pilih bagian move, tandain aja di bagian detik 2531, dan di bagian sini ya, di bagian detik 2725 kalian tandain, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian detik 2725 kalian geser aja ke bagian kiri guys. Nah, seperti ini ya untuk gesernya, jangan terlalu kiri banget. Bentar. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian keyframe akhir ini kalian tahan, lalu kalian geser aja ke bagian kiri sampai hilang. Jika sudah, tahan keyframe-nya, geser ke bagian akhir. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga pulin, di sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja seperti ini ya untuk kurvanya. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin kurva. Kembali. Lalu kalian klik dulu bagian grup yang kedua, yang grup 2 yang di atas ya, pilih bagian move, tandain di bagian detik 2531, di bagian detik 2725, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 2725 kalian geser ke bagian kanan guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk di bagian akhir sini kalian tahan, lalu geser aja ke bagian kanan sampai hilang guys. Jika sudah, tahan ke bagian akhir. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva. Kembali, lalu pilih bagian blending, tandain aja di bagian detik 2531, dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Kembali, begitu juga untuk bagian grup 1 kalian klik, pilih blending, tandain di bagian detik 2531, dan di awal ubah menjadi 0. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, kalian klik dulu bagian grup satunya, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang di pojok kanan. Jika sudah, untuk bayangannya kalian aktifkan. Nah, untuk warnanya ini kalian klik. Di sini terserah kalian ya, kalian mau pakai warna yang mana. Misalnya di sini aku contohin pakai warna yang biru ini ya. Untuk ukurannya naikin aja menjadi 10. Kembali aja. Begitu juga untuk bagian grup 2-nya kalian klik, pilih border, pilih yang di bawah. Untuk bayangnya kalian aktifkan, warnanya menjadi warna biru ya. Tapi terserah kalian ya, kalau kalian mau pakai warna yang beda nggak apa-apa. Nah, biar nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja foto yang di sebelahnya, di bagian detik 2800, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 2831, dan di bagian detik 2929, dan di akhir guys. Kalian tandain juga di bagian sini ya, di bagian detik 2851, dan di bagian keyframe 2831 kalian geser ke bagian awal guys. Jika sudah, untuk di bagian detik 2851 kalian zoom menjadi 1350.
Oke, jika sudah, untuk di bagian sini di detik 2929 kalian klik aja yang 1080, ubah menjadi 650. Checklist. Masuk bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali aja. Nanti hasilnya itu seperti ini aja ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja sesuai dengan bit sampai di bagian akhir ya. Masuk di bagian detik 3035, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangnya sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih yang kanan kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah ukurannya menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik. Oke, ini udah jadi ya, tinggal kita tambahkan untuk bagian efeknya. Kalian masuk dulu di bagian foto awal. Kalian masuk di bagian detik 206, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk mirrornya aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali tambahkan efek, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang ambing. Nah, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90, untuk bagian magnitude 5. Titik 3 gandakan, pilih ombang ambing yang di bawah, untuk sudut 90 ubah aja menjadi 0. Untuk bagian frekuensi naikin menjadi 2,30. Kembali tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move atau transport lagi, pilih bagian ayun. Untuk ayun sudut awal ubah aja menjadi minus 0,2. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 0,2, jadi kebalikannya ya. Jika sudah, kembali tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian ini ya, Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Nah, untuk bagian Luma Key tandain aja di bagian detik 206 dan di bagian awal ubah menjadi 1000 atau 1 ya. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang keempat seperti ini. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian sini ya. Di bagian detik 1945 kalian pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Seru banget ya guys kalau agak sedikit belibet, jadi dimalumin aja ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian pemindahan acak. Untuk magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian detik 1945 dan di akhir ubah menjadi 500. Masuk aja ke bagian tengah, pilih kurva yang kedua seperti ini. Kembali pilih bagian evolusi, tandain di bagian detik 1945, di bagian akhir ubah menjadi 5. Masuk ke tengah, kurva kedua seperti ini. Kembali tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Nah, untuk bagian buram gerak ini kalian naikin aja sedikit. Kembali lalu kalian klik aja bagian pemindahan acak, kalian klik bagian titik 3 lalu kalian salin efek. Nah, oke, jika sudah, untuk bagian foto di atas ini ya, di bagian detik 1945 kalian klik aja, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah, kembali tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang ambing di tengah sini ada. Untuk sudut plus 90. Untuk bagian magnitude ubah menjadi 1,20. Untuk bagian magnitude, tadi untuk bagian frekuensi 1,20. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian akhir ya. Dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 1000. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, pilih ombang ambing yang di bawah, untuk sudutnya ubah menjadi minus 90, kebalikannya. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude awal tahan lalu kalian hapus, dan untuk bagian magnitude akhir juga kalian tahan lalu hapus. Ubah aja magnitudenya menjadi 100. Jika sudah, checklist, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkung fraktal. Nah, untuk bagian posisi kalian pilih yang Y, tandain aja di bagian awal sini 0 dan di bagian akhir ubah menjadi minus 893. Bentar, ini kita nggak bisa ngelik lagi ya, kita geser aja. Ubah menjadi minus 893 guys. Jika sudah, untuk bagian parallax juga pilih bagian yang Y, tandain aja di bagian awal.
di bagian awal 0 dan di bagian akhir ubah menjadi minus 1038. Jika sudah, untuk bagian magnitud ubah menjadi 0,40 plus ya, bukan minus. Untuk detail ubah aja menjadi 3,56. Jika sudah, untuk bagian oktavnya ubah aja menjadi 3. Kembali, tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian remas atau squeeze. Nah, untuk bagian remas kekuatannya tandin aja di bagian akhir sini 0 dan di bagian awal ubah menjadi 0,50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang kedua lagi, lalu kalian atur seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian pilih aja bagian titik 3, lalu kalian tempel guys. Kalian klik aja bagian pemindahan acak. Untuk bagian ini ya, gap rem yang di bagian sini kalian geser aja ke bagian sini ya, di detik 2211. Begitu juga untuk bagian evolusi, kalian tahan, geser ke bagian detik 2211. Ini kurvanya udah ya. Nah, jika sudah, tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Untuk bagian tone-nya naikin aja sedikit. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 2259, klik aja fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin sedikit, tambahkan efek lagi, lalu kalian pilih aja bagian ombang ambing tengah sini ada. Untuk sudut 90 plus ya, tandain, geser ke bagian awal, di akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi 0,50. Untuk bagian magnitud 0 di bagian akhir, di awal 90. Jika sudah, kembali aja. Tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan 0, tandain, tahan ke bagian tengah. Untuk di awal 0,300. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap 0,58, tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga ya, pulin. Kembali, untuk bagian sudut, tandain aja di bagian awal sini 5. Dan di bagian tengah plus 90, plus ya, bukan minus. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih kurva ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian magnitud ubah jadi 2. Tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, pilih bagian sudut warp, di awal minus 180, tandain, di tengah 0. Klik aja bagian titik 3, gandakan, pilih lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awal 0, di bagian tengah 0,44. Masuk ke bagian tengah, pilih aja bagian kurva yang ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian sudut awal ubah menjadi 0. Untuk bagian magnitud awal 1,5. Untuk bagian sudut warp awal ubah aja menjadi plus 90, plus ya, bukan minus. Untuk di bagian tengah ubah menjadi plus 180. Kembali aja. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 8,50. Tandain aja di bagian awal, di tengah 1,56. Masuk ke bagian tengah, pilih aja bagian kurva ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian kekuatan tandain aja di bagian awal, di tengah 0,5. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, full. Kembali, untuk bagian radius 0,80. Kembali. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel. Kalian klik bagian pemindahan acak. Untuk yang di bagian gap rem, bentar, ini kita pilih bagian yang ini aja ya, titik 3, lalu kalian pilih bagian atur ulang ke default. Jika sudah, untuk bagian magnitud ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 500. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga, pulin. Kembali, untuk evolusi tandain di akhir sini 0,
Di bagian awal ubah menjadi 5. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga pull in. Kembali, jika sudah tambahkan efek lagi, pilih aja bagian buram gerak tengah sini ada. Kalian geser aja bagian pemindahan acak ke bagian kiri untuk hapus, pilih bagian yang ini, salin aja satu layar. Jika sudah, kalian kembalikan efek pemindahan acaknya menggunakan yang ini. Untuk bagian buram geraknya kalian klik, untuk bagian tune-nya naikin aja sedikit, sorry banget ya guys kalau belibet. Nah oke, jika sudah lalu kalian checklist aja foto di sampingnya di bagian detik 2326, kalian checklist aja guys. Checklist aja fotonya sampai di bagian detik sini ya, di bagian detik 2453. Kalian checklist foto yang bawah ya, jangan foto yang atas. Nah kalian checklist juga di bagian foto sini sampai di bagian akhir kalian checklist. Pilih bagian yang ini, pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Masuk di bagian detik 2831, klik fotonya, titik 3 balik horizontal, langkah satu foto di bagian sini balik horizontal. Nah jika sudah, kalian klik dulu foto di bagian detik 2851, pilih bagian efek, kalian pilih bagian ubin, lalu kalian pilih bagian offset. Untuk bagian offset ubah dulu menjadi minus 3,500, tandain di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah ubah jadi 0. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang ketiga pull in, sebelahnya kedua pull in. Kembali, untuk bagian offset secara vertikal jangan lupa kalian aktifkan. Titik 3 kalian salin aja efeknya, tempel efeknya di bagian foto sebelahnya, pilih efek. Untuk ubin geser aja ke bagian kiri untuk hapus, titik 3 tempel. Klik ubin, geser ke bagian atas. Begitu juga untuk di bagian foto sebelahnya, pilih efek, ubin hapus, titik 3 tempel. Klik ubinnya, geser ke bagian atas guys. Nah, untuk di akhir juga ya. Nah oke, jika sudah untuk di bagian, bentar kita cek. Nah untuk di bagian foto detik 2939 kalian klik titik 3 lalu kalian balik secara horizontal. Oke, untuk di bagian foto awal sini juga di bagian detik 2326 kalian klik titik 3 lalu kalian balik aja secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini juga balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian foto pendek bawah balik secara horizontal. Oke. Jika sudah, kalian klik aja foto yang panjang ini ya. Di bagian detik 2024 pilih efek titik 3 lalu kalian salin. Jika sudah, kalian tempel aja efeknya di bagian foto bawah detik 2453. Kalian klik foto yang bawah ini ya. Pilih efek titik 3 tempel. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah, kalian klik dulu foto yang panjang di bagian bawah. Masuk di bagian detik 2622, pilih efek. Lalu kalian tambahkan efek guys. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Tandain aja di bagian detik 2622 dan di bagian awal sini tinggal kalian zoom menjadi 360 guys. Jika sudah, titik 3 lalu kalian salin efeknya. Tempel aja efeknya di bagian foto panjang sini ya, di detik 1945, pilih efek titik 3 tempel. Biar nanti hasilnya itu ada warnanya dikit ya. Nah oke, jika sudah lalu kalian masuk dulu di bagian sini ya. Mana ya, di bagian sini di detik 2259 klik fotonya, pilih efek, kalian pilih bagian pemindahan acak, titik 3 salin aja efeknya. Jika sudah, tempel efeknya di bagian sini ya. Di detik 2800 pilih fotonya, pilih efek titik 3 tempel. Untuk buram gerak tahan, geser ke bagian bawah. Ini kita naikin dulu tone-nya sedikit. Oke. Nah jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini ya, untuk bagian penambahan efek transisinya. Masuk aja di bagian detik
2215, atau di bagian detik sini aja ya, 2210. Pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik sini ya, di bagian detik 2439 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja persegi panjangnya menjadi 6900. Maaf banget ya kalau nggak bisa ngelik guys, kita geser seperti ini aja ya. Nah, kalian zoom seperti ini ya, 6900 atau 69 di atasnya. Jika sudah, kembali pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang, tengah sini ada. Tandain aja di bagian awal, dan di bagian detik 2259 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah menjadi 2. Masuk bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, kembali. Untuk sudut plus 114, plus ya bukan minus. Untuk bagian jarak ubah menjadi 10. Jika sudah, untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir dan di bagian awal. Untuk di tengah 6,9. Jika sudah masuk bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Titik 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkungan gelombang yang di bawah, untuk bagian sudut ubah menjadi plus 58. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian detik 2259, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak lagi, panjangin sampai sini. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian ubin tandain aja di bagian awal, di akhir zoom menjadi 1,800an. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, kembali. Untuk mirror aktifkan, kembali. Pilih bagian blending, tandain aja di bagian awal, di bagian akhir yang 100 ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga. Jika sudah, kalian checklist dua-duanya, pilih bagian yang ini lalu kalian salin dua layar. Jika sudah, kalian tempel aja di bagian sekitar sini ya, detik 2725. Pilih bagian yang ini lalu kalian tempel dua layar guys. Misalnya jika nggak pas, kalian checklist dua-duanya, geser aja ke bagian sini. Oke. Nah, oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini dah, di detik 2225. Kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai di bagian detik 2259. Jika sudah, pilih bagian edit bentuk, untuk bagian ukuran yang X kalian besarkan aja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk bagian yang Y ubah menjadi 50. Kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian ulangi, pilih bagian pengulangan sebaran. Nah, untuk bagian jumlah ubah menjadi 15, untuk bagian radius ubah menjadi 1250 ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian evolusi tandain aja di bagian akhir 0 dan di bagian awal ubah menjadi 5. Jika sudah, kembali aja. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi. Pilih aja bagian ini ya, peta pemindahan. Nah, untuk bagian peta pemindahan, untuk bagian offset yang X ubah aja menjadi minus 79. Untuk bagian yang Y ubah menjadi plus 39. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja ke bagian detik 2225, pilih bagian yang plus lagi, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek. Oh ya, sebelum kalian tambahkan efek, kalian kembali lagi, pilih bagian yang ini ya. Kalian gandakan satu layar, klik persegi panjangnya, gandakan lagi. Jika sudah, kalian klik dulu bagian persegi panjang yang di bawah, yang kedua ya, yang ini. Pilih bagian efek, tambahkan aja efek. Pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur.
Untuk bagian kekuatan ubah menjadi 0,335. Kembali tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian gambar dan tepi. Pilih bagian temukan tepi. Untuk bagian temukan tepi yang di bawah kalian pulin aja ya menjadi 1000. Kembali aja tambahkan efek, masuk aja ke bagian warna dan cahaya. Pilih bagian pertajam. Masuk bagian warna dan cahaya, pilih bagian putar guys, Jika sudah tambahkan lagi efek, masuk aja ke bagian ini ya, opacity atau visibility, pilih bagian berkedip. Untuk bagian berkedip kalian pulin aja. Oke, jika sudah kalian tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin tengah sini ada ya. Untuk ubin mirrornya aktifkan, potongannya naikin sedikit. Klik aja bagian titik 3 lalu kalian salin efek, kembali pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian cerahkan, ubah menjadi screen. Yang 100 ubah menjadi 50. Kembali aja guys. Jika sudah kalian klik aja bagian persegi panjang di atasnya ya. Bagian persegi panjang kedua dari atas kalian klik, pilih efek titik 3 tempel. Untuk bagian Gaussian blur geser ke bagian kiri untuk hapus. Kembali. Pilih bagian blending, pilih bagian cerahkan, ubah menjadi screen. Yang 100 ubah menjadi 50 juga. Jika sudah kembali, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang di atas, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian hamparan gradien. Nah, untuk bagian warna awal ubah menjadi warna biru. Untuk bagian warna yang kedua ubah menjadi warna pink. Jika sudah, untuk bagian alpanya ubah menjadi 50 guys. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya. Kalian pilih bagian pergeseran W. Nah, untuk bagian pergeseran W tandain aja di bagian akhir sini 0, dan di bagian awal kalian ubah menjadi 3 kali. Kalian ubah menjadi 3 kali ya. Nah, seperti ini ada penandanya di atas 3 kali. Jika sudah, kalian kembali aja, tambahkan efek lagi, lalu kalian pilih bagian berkedip di tengah sini ada. Untuk bagian berkedip pulin aja. Kembali pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian cerahkan, pilih bagian yang keempat ini ya, yang color dogdy. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah kalian checklist aja 4-4-nya, pilih yang ini, kalian salin aja 4 layar. Lalu kalian tempel aja di bagian sini. Di detik 1945 pilih yang ini, lalu kalian tempel. Kalian tempel juga di bagian sini ya, di detik 2453 pilih yang ini, lalu kalian tempel. Dan di bagian sini aja ya, kalian tempel juga. Detik 2800 kalian tempel. Oke, karena ini udah jadi, simple banget ya, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CCHD nya guys. Pilih bagian yang ini, pilih semua layar, pilih yang ini lagi, salin 9 layar, lalu tinggal kalian tempel aja. Pilih yang ini, tempel aja 9 layar. Jika sudah, untuk bagian persegi panjang yang keempat ini kalian matikan aja ya. Soalnya kenapa di sini aku matikan, karena untuk bagian persegi panjang yang keempat ini sama untuk bagian fungsinya seperti efek lengkungan gelombang yang udah kita tambahkan tadi guys. Jadi kalian matiin aja ya. Kalau kalian hidupin nanti hasilnya itu seperti ini ya, ada goyang-goyangnya. Makanya di sini aku matiin aja. Nah, oke, jika sudah, misalnya ketika persegi panjangnya itu kependekan, kalian tahan checklist semuanya. Lalu kalian panjangin aja sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Kembali pilih bagian logo pengaturan, ubah frame rate-nya menjadi 60, jangan lupa. Lalu tinggal kalian ekspor aja.